Hai everyone, kalau dari kecil kita diajarin sama guru-guru kita, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau kamu tinggal di Bali atau terutama di Denpasar atau mungkin nggak tahu apakah semua Bali seperti ini atau kayak gimana ya. Tapi kalau kamu nggak punya KTP Bali dan nggak punya surat khusus, kamu nggak boleh buang sampah di sini. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ini kejadiannya kemarin di hari Minggu tanggal 4 Februari 2024. Jadi di sore hari karena sampah sudah waktunya dibuang, akhirnya aku datang ke TPS Gunung Karang di sini. Ini jaraknya sekitar 850 meter kalau berdasarkan Google Map. Nah, kenapa aku bisa buang sampah sendiri di situ? Jadi ceritanya semenjak TPA Suwung itu waktu itu di bulan Oktober November kebakaran, itu kan bikin semuanya berubah ya. Jadi kayak sampah-sampah yang ada di tiap rumah-rumah itu kan nggak bisa diangkut ke sana, terus terjadi penumpukan sampah di TPS-TPS yang ada di kota Denpasar. Jadi waktu itu juga di tempatku tinggal itu sampah tuh juga menggunung dan sangat menumpuk di dekat gerbang. Dari yang dulunya nggak ada iuran buat sampah, itu akhirnya ditarik 15.000 per bulan untuk bayar sampah. Semuanya di sini sudah bayar 15.000 itu. Setelah 2 bulan berjalan dengan bayar 15.000 per bulan itu di stop sama pemilik properti. Jadi yang punya properti bilang ke kami semuanya di sini bahwa sampah diurus sendiri-sendiri, dibuang sendiri ke TPS. Dibuang sendiri ke TPS ya. Jadi karena aku pikir buang sampah itu bukan hal yang apa ya, yang merepotkan, ya cuman buang aja gitu. Itu bukan masalah juga buatku kalau untuk buang sampah ke TPS-nya. Nah, karena itulah aku buang sampah di TPS itu. Aku sempat nanya ke tetangga sini kan, Mbak biasanya buang sampah di mana? Karena aku taunya yang kelihatan mata banget kalau di sini tuh di Jalan Merpati itu, tapi memang agak jauh dari sini. Terus tetangga bilang, oh ada itu di belakang di Gunung Karang. Oke fine, berarti kan lebih dekat daripada yang di Jalan Merpati. Tapi Mbak itu sempat bilang kalau misalnya ditanya tinggal di mana, bilang aja di tempat bapak ini gitu, yang pemilik kos. Habis itu pas kemarin aku datang ke TPS itu, aku sudah buang sampah posisinya, sudah masuk, sudah buang sampah. Terus pas keluar itu ada bapak-bapak yang nanyain, bapak-bapaknya berdiri di kayak gerbang mau masuk ke TPS-nya. Aku posisi naik motor, akhirnya si bapak itu nanya tinggal di mana gitu. Terus aku bilang di situ. Situ mana? Di situ. Ternyata di jam itu, di jam sekitar jam 5 sore itu adalah jam-jam sibuknya para bapak-bapak yang ngangkut sampah dari rumah-rumah nih, yang pakai motor terus belakangnya ada boxnya itu keluar masuk di TPS itu. Juga banyak masyarakat yang mereka buang sampah sendiri di situ. Nah, selain si bapak itu nanya ke aku tinggal di mana, dia nanya kartu identitasnya mana. Akhirnya karena awalnya itu rame ya, aku kan berlalu gitu aja, tapi terus aku balik lagi karena aku merasa terusik kenapa aku ditanya identitas. Terus akhirnya aku balik lagi ke situ, parkir motor, ketemu sama bapaknya. Bapak tadi nanya saya tinggal di mana, saya tinggal di sana Pak. Bapak mau bukti kalau saya tinggal di sana, silahkan ikut saya. Terus aku tanya, "Eh, Bapak tadi nanya identitas saya, kartu identitas saya. Kenapa harus ditanya identitas ketika buang sampah?" Ya memang peraturannya sudah begitu, dijawabnya kan gitu. Saya baru tahu Pak, ada orang buang sampah ditanyain kartu identitas. Saya nggak tahu peraturannya seperti apa. Saya di beberapa waktu yang lalu disuruh untuk buang sampah sendiri ke TPS gitu. Setelah saya buang sampah sendiri, saya ditanyain identitas yang waktu saya disuruh buang sendiri itu saya nggak dikasih tahu rulesnya gimana untuk buang sampah di situ. Jadi tiba-tiba ketika saya ditanya identitas, kayak saya berasa saya ini bukan orang Indonesia gitu loh. Jadi ini kalau mau ngomongin lokal versus pendatang, iya, karena bapaknya itu langsung bilang, waktu aku tanya, "Jadi Pak, sebenarnya yang bisa buang sampah di sini itu siapa?" Yang bisa buang sampah di sini adalah orang yang ber-KTP Bali dan yang punya surat lapor. Surat lapor buang sampah.
Maksudnya begini ya, Bapak Ibu, eh, pejabat terkait Dinas Lingkungan Hidup. Masalah kita nih sudah rumit. Kenapa buang sampah juga diperumit? Saya lagi sama bapaknya. Jadi, untuk mengurus saya buang sampah di sini, saya harus kemana, Pak? Datang dong ke Klian. Nah, kalau di Bali itu nggak ada RT RW ya setahuku. Jadi kalau misalnya kalian mau mengurus sesuatu, itu biasanya ada Klian namanya. Aku sejenak ternganga lah. Maksudnya kayak aku cuma buang sampah loh, harus ngurusin surat. Dan jadi begini juga ya, aku buang sampah itu paling cuman seminggu 2 kali dengan ukuran plastik resek yang 2 kilo. Jadi kalian bisa bayangin ya, sampah itu nggak banyak gitu. Paham ya, di mana bumi dipijak langit dijunjung. Yes. Tapi begini juga ya Bapak Ibu, eh saya berpegangnya selama saya masih ada di wilayah negara Republik Indonesia. Itu kalau misalnya kayak terus tidak melakukan tindak kriminalitas, terus cuman buang sampah doang, ditanyain identitas, itu kayak aku nggak tahu bagaimana untuk menggambarkan perasaan itu ya, kayak terlalu bingung gitu. Kalau kalian menanyakan, kemarin aku di TPS Gunung Karang ketemu sama siapa? Namanya Pak Mangku. Ya, saya sampai googling loh tadi malam. Tutorial buang sampah di Denpasar, tutorial buang sampah di Bali, tutorial buang sampah buat pendatang. Sampai tak gituin karena aku pengen tahu apakah ada orang lain yang bikin tutorial buang sampah khusus untuk pendatang gitu. Karena yang ada ya kalau misalnya kita googling, yang keluar adalah undang-undang tentang persampahan itu, atau berita-berita yang keluar kalau kita googling masalah sampah, yang keluar itu adalah masyarakat dihimbau untuk buang sampah sesuai dengan jam yang telah ditentukan, dan di tiap TPS itu jam operasionalnya itu berbeda-beda. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Jadi tidak ada di situ juga disebutkan antara masyarakat pendatang atau masyarakat lokal. Kenapa ketika kita makan sekalian beli makan nggak ditanyain KTP mana? Oh, bukan KTP Bali, ya nggak boleh beli gitu. Kalau mau diomongin compare kan seperti itu ya kalau mau di logika. Sekarang aku balik nih. Yogyakarta sebagai kota pelajar yang menampung beribu-ribu siswa dan mahasiswa dari etik yang plural gitu. Pasti kan banyak juga anak-anak Bali yang kuliah di Yogyakarta. Apakah orang tuanya pernah mendengar anaknya nggak boleh buang sampah karena tidak ber-KTP Jogja? Rasa sakitnya itu bagaimana ya kalau mau ngomongin, kamu masih tinggal di Indonesia, kamu WNI, tapi kamu dipertanyakan gitu masalah hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Buang sampah lo ya, lu buang sampah. Jadi sekali lagi aku bilang ya, di Bali kamu nggak cukup kalau cuman buang sampah pada tempatnya, karena aku sudah membuang sampah pada tempatnya di TPS yang sudah tersedia. Sekarang aku tanya deh ya sama kalian yang tinggal di kota lain, teman-teman banyak tinggal, kalau karena aku asli Yogyakarta, aku nggak pernah dengar ada orang buang sampah ditanyain KTP-nya, ada orang mau buang sampah dibilangin nggak boleh kalau bukan KTP Jogja. Terus juga buat kalian yang tinggal di Jakarta, mungkin tinggal di Makassar, tinggal di Balikpapan, dan kota-kota di Indonesia lainnya, pernah nggak masalahnya aku tuh selama hidupku yang pernah 3 tahun keliling di Indonesia nggak pernah ditanyain buang sampah tuh ditanyain KTP gitu. Ya buang sampah aja selama memang kita buang sampah di tempat yang benar.